Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, Pak. Sebenarnya perbedaannya dengan pegawai negeri sipil itu apa, Pak? Secara umum memang perbedaannya tidak banyak sebenarnya, tetapi kalau dari sisi persamaan sendiri kan sama-sama tadi saya sampaikan adalah sama-sama pegawai aparatur sipil negara. Yang hanya karena pengertian pegawai aparatur sipil negara, maka yang bisa mengisi hanya warga negara Indonesia. Di luar itu tidak boleh. Tetapi perbedaannya adalah salah satunya adalah terkait dengan posisi yang akan diisi. Bahwa untuk PNS itu dia memang diangkat untuk menduduki suatu jabatan pemerintah. Nah, P3K itu juga akan mengisi jabatan pemerintah, tetapi posisinya adalah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintah. Jadi dia tidak posisinya duduk dalam jabatan dalam pengertian bahwa dia akan mempunyai karir segala itu tidak. Itulah perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah terkait juga dengan hal yang krusial adalah karena ini sifatnya semacam percepatan untuk memenuhi kebutuhan dari pegawai ASN, maka posisi pengangkatannya pun mekanismenya juga beda. Kalau PNS ada yang namanya masa percobaan selama 1 tahun. Yang dimaknai adalah di situ yang bersangkutan akan dilakukan atau dilatih dengan pelatihan dasar untuk bisa siap dalam jabatan itu. Tetapi kalau P3K yang bersangkutan itu justru langsung diangkat dalam jabatan itu tanpa melalui masa percobaan. Karena tadi mereka memang diharapkan betul-betul sudah profesional, sudah betul-betul sudah kompeten dalam jabatan yang diisi oleh yang bersangkutan. Itulah yang perbedaan yang sebenarnya justru kalau saya lihat itu justru menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K. Ya, karena apa? Contoh misalnya, ketika seorang calon pegawai negeri sipil sebelum diangkat PNS ada masa sekitar 1 tahun, dia hanya akan diberikan gaji 80%. Sedangkan P3K, begitu yang bersangkutan diangkat menjadi P3K, maka akan dibayar 100% gaji pokoknya. Itu salah satu justru kalau memang itu perbedaan, tetapi justru itu menunjukkan keuntungannya kalau kita masuk lewat jalur P3K. Nah, mungkin peruntukan jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini mungkin bedanya dengan pegawai negeri sipil ini apa? Nah, perbedaannya tadi saya sampaikan tidak ada 3 klaster jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Yang klaster pertama itu adalah jabatan fungsional. Nah, mungkin peruntukan jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini mungkin bedanya dengan pegawai negeri sipil ini apa? Nah, perbedaannya tadi saya sampaikan tidak ada 3 klaster jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Yang klaster pertama itu adalah jabatan fungsional tertentu atau kemudian juga jabatan pimpinan tinggi. Jadi jabatan pimpinan tinggi khususnya untuk utama dan madya itu bisa diisi P3K tanpa harus mulai dari start nol sebagai calon PNS. Bayangkan kalau seorang PNS ingin duduk di jabatan pimpinan tinggi, dia harus mulai start dari bawah. Tapi P3K tidak. P3K justru bisa melamar langsung ke jabatan pimpinan tinggi itu. Kemudian klaster ketiga itu yang saat ini belum ada adalah ada ruang nanti ada jabatan-jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN yang dapat diisi P3K untuk mengisi jabatan-jabatan yang bukan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pemerintah. Nah, ini ada 3 klaster. Dan klaster yang pertama dari jabatan fungsional ini sudah ada peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020. Dari sekitar 240 lebih jabatan fungsional, di peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 itu ada 147 jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Ya, dan memang ini memang perbedaan dengan PNS, tetapi kembali bahwa ada keuntungan justru kalau kita posisinya bisa ibarat kita bisa percepatan untuk duduk dalam suatu jabatan. Ya, bayangkan kalau misalnya seorang calon PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional saja, dia harus melalui proses calon
kemudian baru diangkat dalam jabatan fungsional. Kalau P3K tidak, P3K itu justru begitu mereka melamar misalnya jabatan fungsional itu, begitu diangkat, dia sudah langsung ke posisi guru, ya tidak, bahkan sudah bisa diberikan tunjangan fungsionalnya kalau memang dia sudah memenuhi persyaratan. Itu berbeda. Tapi skema pengangkatannya tetap sama ya Pak, lewat seleksi. Ya. Apa ada tahapan perbedaan seleksinya? Kalau dari sisi seleksi semua, baik PNS maupun P3K itu tetap melalui proses seleksi karena ini amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi ada proses penyusunan kebutuhan baik PNS maupun P3K. Kemudian setelah ditetapkan kebutuhannya, maka akan dilakukan proses seleksi untuk menentukan warga negara Indonesia mana saja yang sudah melamar dan memenuhi kriteria persyaratan yang dibutuhkan. Nah, perbedaannya adalah ketika kita misalnya melamar sebagai P3K, begitu kita dinyatakan lulus, maka akan ditetapkan SK pengangkatan calon P3K. Berdasarkan SK pengangkatan calon P3K itu kemudian diajukan usul ke BKN untuk ditetapkan nomor induk P3K. Nah, setelah yang bersangkutan ditetapkan nomor induk P3K-nya, maka PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik gubernur, bupati, wali kota atau menteri atau pimpinan lembaga kementerian bisa menetapkan SK pengangkatan P3K yang bersangkutan. Dan setelah itu yang bersangkutan bisa bekerja dan menerima penghasilan. Nah, ngomongin penghasilan ini salah satu mungkin jadi pertanyaan itu adalah hak-hak kepegawaiannya. Nah, kan kita tahu pegawai negeri sipil beberapa sejumlah hak kepegawaiannya ada. Nah, itu sama nggak ini dengan si yang akan dimiliki oleh P3K? Iya, menarik kalau kita bicara penghasilan kan semua orang tentu bekerja orientasinya akan penghasilan yang kemudian PU-nya berapa. Nah, ini yang menarik. P3K itu memang dia di amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun di PP 49 Tahun 2018 terkait dengan manajemen P3K mempunyai terkait dengan hak selain gaji. Yang bersangkutan juga dapat cuti, kemudian yang bersangkutan juga bisa mengikuti pengembangan kompetensi. Kalau mereka punya kinerja yang baik, yang bersangkutan itu juga akan mendapat penghargaan. Penghargaannya sama dengan penghargaan yang diterimakan PNS. Kemudian yang bersangkutan juga punya jaminan. Jaminan apa? Jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, termasuk juga jaminan kematian dan bantuan hukum. Perbedaannya bantuan hukum ini adalah dalam pengertian bahwa selama yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatannya kemudian ada masalah hukum, maka yang bersangkutan berhak dibantu oleh pemerintah. Nah, mungkin yang menjadi perbedaan yang selama ini jadi pertanyaan adalah terkait pensiun. Tetapi amanat di undang-undang maupun di PP ke depan tetap akan diatur terkait dengan jaminan hari tua tadi. Karena apa? Sama-sama kalau di PNS itu ada yang namanya regulasi Undang-Undang 11 tahun 1969 yang mengatur pensiun PNS, bahwa pegawai negeri yang telah memberikan jasa akan diberikan kontribusi yang namanya pensiun. Maka harapannya juga pemerintah ke depan itu ingin mereka yang juga sudah berjasa itu diberikan jaminan juga, walaupun bentuknya memang masih dalam format yang dicari. Karena permasalahannya adalah P3K ini kan kontraknya beda-beda. Ada yang dikontrak 1 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Nah, ini yang perlu ada formula khusus yang diatur oleh pemerintah. Tetapi amanat di ketentuannya bahwa diharapkan mereka juga ada jaminan tersendiri untuk ibaratnya menghargai kinerja yang sudah diberikan kepada negara. Jadi penghargaan yang ketika mereka mengakhiri masa jabatan ini masih belum digarap lagi ya Pak. Nah, tadi menyambung soal penggajian. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga ketika mereka P3K disorganisasi. Nah, ini penggajiannya di masing-masing daerahnya kah atau
pemerintah pusat. Ya. Jadi kita merujuk di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang penggajian bagi P3K. Di sana diatur bahwa untuk P3K yang berada pada instansi pusat, maka pembayaran penghasilannya menjadi beban APBN. Sedangkan untuk P3K yang berada di daerah, yang artinya yang bekerja untuk instansi pemerintah daerah, maka beban penghasilannya dibebankan pada APBD. Itu sudah ada di ketentuan di di Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Termasuk di situ diatur juga besarannya. Jadi ada mekanisme pembayarannya, ada mekanisme pembayaran, kemudian berapa besaran yang diterimakan setiap P3K. Dan untuk pengelolaannya sendiri berarti sama halnya dengan pegawai negeri ya Pak? Maksudnya pengelolaannya itu ketika sudah diseleksi pengangkatan, penempatan, mereka dikelola, pertanggungjawaban pengelolaannya itu di masing-masing pegawai pemerintah, pejabat pembina kepegawaiannya masing-masing ya? Iya betul, karena begini, karena penghasilan itu bukan hanya sekedar gaji, tetapi juga tunjangan-tunjangan, baik itu tunjangan keluarga, kemudian tunjangan penghasilan yang lain. Contoh misalnya, kalau di instansi pusat ada istilah tunjangan kinerja, maka diharapkan P3K itu juga mendapat hak yang sama, karena dia punya pekerjaan, punya tugas yang tidak jauh berbeda dengan PNS. Kemudian kalau di daerah ada insentif untuk PNS daerah, maka diharapkan di kontrak itu juga yang bersangkutan P3K juga akan diberikan insentif juga. Maka ketika pada saat penandatangan perjanjian kerja antara pejabat pembina kepegawaian dengan P3K itu disebut clear, sudah harus disebutkan berapa dia terima gajinya, berapa dia terima tunjangannya, itu sudah tegas harus disebut di situ, sehingga sejak awal P3K itu tahu berapa yang akan diterima.